Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya kita bisa melaksanakan aktivitas setiap hari. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan hadirin yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul terakhir. Sekaligus beliau adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Seluruh ucapan, perbuatan, tingkah laku beliau merupakan hal yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Nabi Muhammad ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik, yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah. Berdasarkan ayat ini sudah jelas bahwa contoh atau teladan yang harus diikuti oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Keteladanan Nabi Muhammad dalam seluruh aspek kehidupan telah nyata dan patut kita tiru. Di antara beberapa keteladanan yang patut kita contoh yaitu sikap rendah hati Nabi Muhammad. Tidak sombong, bahkan dengan kelebihan atau kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Beliau juga selalu berprasangka baik, kasih sayang terhadap umatnya, terhadap alam semesta. Beliau juga selalu membalas perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Nabi Muhammad juga sangat dermawan. Saya mempunyai kisah tentang kedermawanan Nabi Muhammad, yaitu kisah 8 dirham. Suatu waktu Nabi melihat bajunya begitu usang dan lusuh. Pada saat itu Nabi memiliki uang 8 dirham. Berbekal rezeki uang 8 dirham itu, Nabi berangkat ke pasar untuk membelikan baju. Sesampai di perjalanan, beliau melihat seorang budak wanita yang menangis terseduh-seduh. Dihampiri dan ditanyakan oleh Nabi, ada apa gerangan? Budak wanita tersebut mengatakan bahwa dia kehilangan uang 8 dirham yang diberikan oleh majikannya untuk berbelanja. Dengan kemurahan hati, Nabi langsung memberikan uang 4 dirham yang beliau pegang. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Nabi dipanggil oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia kelaparan dan tidak memiliki uang sama sekali. Sisa uang 4 dirham yang dimiliki, 2 dirham diberikan kepada orang tersebut oleh Nabi Muhammad. Dia menerima dengan senang hati. Nabi pun melanjutkan perjalanan ke pasar dan membelikan baju dari sisa uang dirham tersebut. Ketika perjalanan pulang, Nabi Muhammad mendengar orang berteriak, "Siapa saja yang memberikan aku pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian kelak di surga." Tanpa berpikir panjang, pakaian yang sudah dibeli Nabi dengan uang 2 dirham diberikan kepada orang tersebut. Lalu dipakailah sama orang itu dengan senang hati.
Nabi pun pulang dengan tangan hampa tanpa pakaian dan uang yang beliau miliki. Kisah 8 dirham ini belum sampai di sini. Di perjalanan pulang, Nabi masih bertemu dengan wanita itu yang masih menangis. Dia takut untuk pulang karena terlambat. Akhirnya Nabi bersedia mengantarkan budak wanita tersebut ke rumah majikan. Sesampai di rumah majikan, dengan mengucapkan salam, diketuklah pintu. Kemudian keluarlah majikan tersebut dan dia sangat bahagia karena Nabi Muhammad datang ke rumahnya. Lalu Nabi menjelaskan kedatangannya adalah untuk mengantarkan budak wanita yang terlambat pulang karena ada kendala. Kalau kamu ingin menghukum budak wanita ini, maka saya siap untuk menggantikan dia. Majikan budak wanita itu sangat tersentuh hatinya. Dan bahkan dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, bahkan saya akan membebaskan budak wanita ini. Begitu bahagia dan senang budak wanita tersebut karena dibebaskan tanpa syarat. Nabi pun juga sangat bahagia. Nabi tidak menyangka berkah dari uang 8 dirham itu bisa mengatasi rasa takut, memberikan makan orang yang kelaparan, memberi baju orang yang membutuhkan, dan membebaskan budak. Inilah suatu hal yang patut kita jadikan teladan dari Nabi kita. Terutama di momen Ramadan ini. Mari kita laksanakan segala hal, perbuatan, perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai role model satu-satunya idola kita, yang patut kita tiru segala perbuatan. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan ridha Allah. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.